hati kami, supaya firman yang akan kami baca kami renungkan benar-benar menjadi berkat di dalam kami menjalani hari di bulan yang baru. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan untuk kembali. Bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 sampai Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 sampai pasal 23 ayatnya yang ke-11. Perikop pembacaan Paulus di hadapan mahkamah agama ayat 30 dan seterusnya. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Balas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat dengan seorang pemimpin bangsa. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, 'Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.' Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, 'Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.' Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan Paulus pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.' Demikianlah bunyi bagian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita renungkan di dalam ibadah akhir bulan ini, berbunyi, berani bersaksi untuk sebuah kebenaran. Saya ulang lagi tema ini. Tema kita berbunyi, berani bersaksi untuk sebuah kebenaran.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian orang, mereka bersaksi tentang kebenaran itu hal yang penting dan baik. Namun kadang menjadi hal sulit jika berhadapan dengan situasi yang sulit. Hari ini berbeda dengan Paulus, Bapak Ibu saudara. Alkitab menjelaskan bahwa Paulus berani bersaksi tentang kebenaran sekalipun dia berada dalam kondisi yang sesulit apapun. Walaupun dia ada dalam posisi yang terancam. Sehingga dalam bagian ini dikisahkan bahwa Paulus sedang diperhadapkan kepada imam besar karena ada tudingan yang dilontarkan, yang dituduhkan kepada Paulus dari orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Mereka menudingkan bahwa Paulus menentang bangsa Israel dan menentang hukum Taurat, sehingga kita melihat bagian pembacaan kita pada pasalnya yang ke-22 ini di awal pasal 22 ayat 30 ini diawali dengan bagaimana kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti tentang tuduhan yang diterima oleh Paulus, dan Alkitab tidak menjelaskan apa tujuan dari kepala pasukan ini sehingga dia mau untuk mengambil Paulus dari dalam di tengah-tengah persekutuan. Dia mau menyelamatkan Paulus dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang atau bangsa Israel kepadanya. Karena itu, kepala pasukan ini menyuruh mengambil Paulus dari penjara untuk diperhadapkan kepada imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama. Kepala pasukan melepas ikatannya terlebih dahulu. Alkitab menjelaskan demikian dengan tujuan supaya Paulus tidak dihakimi sebelum perkaranya diperiksa, sebelum kebenaran itu terungkap yang dituduhkan kepadanya, dan supaya Paulus tidak dituntut karena mengikat dia sebagai seorang warga Roma. Selain itu, kepala pasukan ingin mengetahui secara benar, secara terbuka tentang tuduhan yang dituduhkan kepada Paulus itu. Sehingga pada ayatnya yang pertama dari pasal 23 dan seterusnya kita dapat menemukan Alkitab menjelaskan bahwa pada saat Paulus dibebaskan dari dalam penjara, Paulus hadir dengan sangat berani tanpa merasa takut, tanpa merasa tertekan pada sidang jemaat yang begitu megah. Karena bagi Paulus pada zaman atau pada saat masa muda, dia sangat menghormati sidang itu. Setiap sidang yang dilakukan di Roma pada saat itu, pada saat Paulus masih belum mengalami pertobatan, dia sangat menghargai sidang-sidang yang dilakukan, sehingga dia tahu benar cara dan gaya seperti apa
Karena dia tahu dia tidak salah. Dia tahu siapa yang menjadi pembelanya. Karena ia memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan ia tetap menunjukkan sikap hormat terhadap hukum Taurat. Itulah Paulus. Hal ini nampak saat dia sukses membungkam imam besar dengan mengatakan bahwa imam besar menghakiminya dengan hukum Taurat. Sedangkan dia melanggar hukum Taurat dengan memerintahkan anak buahnya menangkap Paulus. Karena pada saat aku menjalani bulan baru nanti, aku datang dan berdoa padanya, sudah pasti yang mendapatkan pasti kasih darinya, kasih yang nyata dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus sangat luar biasa dalam hidup ini. Firman kebenaran ini menjelaskan bahwa kebenaran itu, firman kebenaran, firman yang benar itu bagi kita yang percaya harus tulus, harus jujur untuk menyampaikan apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, apa yang kita peroleh dari Yesus Kristus anak Allah. Kehidupan dalam kebenaran dengan dituntun dan disertai tindakan-tindakan kebenaran akan memampukan kita semua, akan memampukan seorang per orang untuk berani bertindak dalam menghadapi kehidupan. Berani untuk bersaksi tentang atau untuk sebuah kebenaran bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu dia setia, dia taat. Oleh karena itu orang percaya diharapkan hidup dalam kebenaran. Yang tidak benar tinggal sudah. Kita belajar hidup yang benar-benar saja. Hidup taat. Hidup jujur. Kita perlu cerdik. Karena kecerdikan kita mampu untuk membawa kita bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyelamatkan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cerdik dalam kebenaran itu adalah hal yang sangat penting di dalam menghadapi masalah dan persoalan. Hidup dalam kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran. Bagaimana kita tidak benar, baru kita mau bersaksi tentang kebenaran. Bagaimana kita tidak pahami Yesus Kristus yang benar itu, baru kita mau bersaksi tentang Yesus Kristus yang benar itu. Kita tidak pahami tentang Yesus Kristus yang benar, maka kita harus benar-benar mengerti, memahami tentang Yesus Kristus yang benar itu. Sehingga dalam kita bersaksi, maka itu benar-benar menjadi kesaksian yang benar bagi umat kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan bersaksi tentang kebenaran memang akan mengalami banyak masalah. Sebab banyak orang tidak menyukai kebenaran. Tetapi orang benar yang hidup benar akan dan
bertindak benar akan selalu mengalami pertolongan dan penyertaan. Hingga pasal 23 ayat 11b, firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di hari ini firman Tuhan mengatakan untuk kita, kuatkanlah hati kita, sebab sebagaimana kita ada dengan berani telah bersaksi di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita tentang Yesus di Yerusalem, di Efata, demikianlah juga hendaknya kita harus pergi bersaksi sampai ke ujung dunia. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Anak-anak muda, percaya Tuhan dengan iman yang sungguh. Ajaran-ajaran yang dapat menggoncangkan imanmu bukan saja Kristen progresif, tapi ada juga Kristen yang dari Korea. Apa namanya itu lebih dahsyat. Progresif dia terbuka, orang bisa lihat. Tapi yang dari Korea ini, dia sudah masif kepada seluruh kehidupan persekutuan anak-anak muda. Dan ajaran mereka yang membawa ajaran ini, dia katakan bahwa dia adalah Kristus yang kedua. Dia akan memberikan pertanggungjawaban dan dia akan berusaha menyelamatkan pengikut-pengikutnya yang tertulis di dalam kitab Wahyu 1440 bahwa dia yang akan menyelamatkan. Dan ajaran yang dari Korea ini berdasar. Dia mengajarkan anak-anak muda, ataupun ada juga hamba-hamba Tuhan yang sudah terkontaminasi, tidak mencintai keluarga lagi, tidak mencintai bapak ibu lagi, tapi lebih hidup untuk kepentingan sendiri. Jadi kita harus benar-benar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, benar-benar memahami, baca, lalu minta tuntunan Roh Kudus mengartikan. Kalau tidak mengerti